Hai semuanya, balik lagi sama aku tentunya. Ya teman-teman, aku udah lama banget gak update video baru. Dan akhirnya ya yang ditunggu-tunggu, ini adalah video terbaru tentunya. Dan aku mau ngasih ngasih tahu gambaran situasi di sini. Tentunya aku masih di Beijing. Nah, bagi kalian yang masih nungguin, aduh beasiswa CGS gimana, kok China belum open border, terus kapan bisa datang dan sebagainya. Nih aku kasih tahu dulu ke kalian sambil nanti kita jalan-jalan ya, kita lihat situasi di dalam kampus kayak gimana. Tapi sebelumnya teman-teman siapin dulu minum dan juga cemilan ya, dan ikutin terus di sini. Nah, yang seperti kalian tahu saat ini China tuh masih belum buka border buat international students kecuali buat yang warga negaranya Korea. Dan teman-teman, kalaupun kalian bisa datang ke China, itu tiket pesawat itu mahal banget. Dan juga teman-teman, kalau kalian tinggal di sini itu nggak enak karena aku dari 2020, dari awal COVID sampai sekarang itu pergerakannya tuh terbatas banget, alias tuh sering banget namanya di lockdown. Dan kalaupun dikasih keluar itu kayak cuma beberapa minggu, setelah itu nggak lama lockdown lagi, dan lockdown lagi. Jadi misalnya nih di Beijing ada 1 atau 2 orang yang kena COVID, langsung kampus tuh nge-strict banget, langsung kita nggak dibolehin keluar dan sebagainya. Dan sekarang pun demikian, walaupun di Beijing kasus COVID-nya nggak tinggi, tapi tetap aja kita itu nggak dibolehin keluar. Boleh sih, tapi cuman seminggu sekali, dan juga itu harus apply dulu aplikasinya melalui aplikasi kampus ya. Jadi kalau misalnya di kampus aku tuh ada aplikasi, kalian bisa download dan di situ kalian bisa apply kalau misalnya mau keluar, mau kemana dan sebagainya. Dan teman-teman nggak semudah itu loh. Kayak misalnya gini, alasannya mau makan di luar itu nggak dibolehin. Tapi kalau misalnya kita mau shopping di luar itu boleh. Jadi aku sampai nggak bisa berkata-kata bedanya apa sih gitu kan. Keluar makan nggak boleh tapi shopping boleh gitu loh. Dan guru-guru kan pada nggak tahu kalau misalnya kita kemana. Jangan salah teman-teman, ternyata kemarin di kampus aku ada yang diam-diam keluar, dan ternyata dia itu ke tempat dimana ada orang yang terjangkit COVID loh. Dan terus tau gak kenapa? Dia itu ketahuan langsung beasiswanya dicabut. Aduh, kan gak enak banget ya. Jadi mesti hati-hati juga kalau misalnya kalian mau keluar dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut. By the way guys, barusan aku pause kan videonya, dan aku ketemu teman aku, dia dari Turki, dan dia memutuskan untuk pulang karena dia udah stres banget di sini. Mental health kita terganggu. Kenapa? Karena kita dari 2020 sampai sekarang ya kayak gitu terus kan, terbatas ruangnya. Dan kalaupun foreigner kalau misalnya mau tinggal di apartemen di luar kampus, kalau misalnya muka-muka Asia kayak aku gitu ya, itu masih oke lah, ditoleransi. Kadang landlordnya itu mau, tapi kalau misalnya yang muka-mukanya kayak muka-muka bule dan sebagainya, itu kadang mereka tuh nggak mau, takut, karena mereka tuh mikir kita itu foreigner pembawa virus. Dan kita pun kayak mau ngomong komplain apa segala macem sama dosen sama guru itu kayak nggak didengerin. Jadi kita tuh capek banget jujur. Dan saat ini kampus tuh bener-bener sepi banget karena mahasiswa lokalnya pun nggak dibolehin balik ke kampus ya kan, karena kondisi COVID di kota lain juga lagi parah, apalagi di Shanghai yang kita tahu ya. Nah udah gitu, kalaupun misalnya nih mahasiswa lokalnya boleh balik ke kampus, nah ujung-ujungnya nanti kalau misalnya udah selesai semester mereka pulang, ya udah kita lockdown lagi kayak gitu terus aja, dan nggak tahu sampai kapan. Jadi mungkin kalian mikir, wah kayaknya kuliah di Tiongkok enak ya gitu ya, tapi nggak seenak itu. Beda sama negara lain itu udah bebas, maksudnya foreigner udah boleh masuk ke negaranya, terus juga pergerakannya bebas, mau kemana-mana boleh. Tapi cuma di sini doang yang ini tuh too much banget. Dan aku ngerasa aku tuh tipikal orang yang extrovert ya kan, dan aku ngerasa aku tuh wasting waktu di sini di umur 20-an aku, karena niat kita sebenarnya keluar negeri kan kita mau traveling, kita mau cobain culture barunya kayak gimana dan sebagainya, tapi nggak bisa karena terkendala ini kan lockdown. Dan pun kalau misalnya kalian mau magang gitu ya, sekarang di lockdown, mau magang pun nggak bisa keluar. Dan misalnya di Beijing pun mereka tuh banyak banget yang WFH, nggak tahu bener apa enggak ya, banyak banget yang WFH. Jadi kita juga nggak bisa ke kantor, buat apa? Mungkin kalian mikir ya udahlah nggak apa-apa di lockdown, setidaknya di kampus kan walaupun di lockdown kalian bisa ketemu sama teman-teman foreigner dan sebagainya. Tapi lama-lama kita juga bosen, kita juga butuh ruang dan waktu, jailah gitu ya. Kalian
Aku yakin kalian gak bakal percaya sama aku karena kalian belum ngerasain, tapi kalau di lockdown udah bertahun-tahun tuh rasanya nggak enak. Karena bagi kita tuh nggak adil aja, jujur. Di saat orang lokalnya itu boleh keluar masuk seenaknya, gitu ya. Tapi kita yang nggak dibolehin. Padahal kita nggak membawa virus. Padahal mereka yang membawanya sendiri gitu loh. Tapi kenapa kita yang disalahin, kita nggak dibolehin kemana-mana. Kita tuh pokoknya bener-bener dikekang banget. Jadi menurut aku mendingan, aku ngerasa aku tuh pengen pulang ke Indonesia. Tapi saat ini jujur aku masih nyari kerja dulu di Indo, tunggu sampai dapat baru aku pulang. Karena bagi aku kayak sayang aja sih, karena juga di sini ujung-ujungnya online class. Kalau misalnya online class sama aja, mending kalian online class dari Indo, dan itu juga lebih nyaman kan. Kalian juga bisa sambil magang, kalian bisa sambil part time ataupun sambil kerja gitu kan, cari pengalaman. Karena ujung-ujungnya balik lagi, aku kasih tau kalian, kalau misalnya kalian udah lulus S1 misalnya, tapi kalian gak punya pengalaman kerja, sama aja bohong. Jadi mendingan kalian cari pengalaman di Indonesia dulu gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran kondisinya gimana sih, ya langsung aja kita kasih lihat ya di kampus. Tuh guys, ini tuh bener-bener sepi banget. Kalau kalian bisa lihat. Oh. Nah, itu kan barusan kita udah kasih lihat sedikit. Nah, langsung aja kita coba jalan-jalan. Kita coba ke kantin. Nah, kalau misalnya kalian mau makan gimana? Jadi FYI aja, untuk di kantin sebenarnya buka kantinnya. Tapi ada bedanya nih. Aku nggak ngerti kenapa ya, peraturan di sini kadang agak konyol. Jadi di kampus aku nih ada beberapa gedung kantin. Nah, untuk kantin yang umum biasa nih, yang makanan-makanan Chinese food, itu kita gak boleh makan di dalam kantin, kita harus bungkus, dan itu pakai plastik, jadi otomatis plastic waste, ya kan. Terus juga tiba-tiba nih, tadinya kan ada restoran Korea gitu ya, ada restoran-restoran lainnya itu buka sekarang, kebetulan karena mahasiswa Korea di sini tuh banyak banget, jadi dibuka. Tapi anehnya kita boleh makan di dalam, kita boleh dine in, kita boleh take away. Jadi apa bedanya, kenapa dibedain gitu loh, itu yang agak aneh sih. Nah, penasaran kayak gimana, langsung aja kita kasih lihat kantinnya ya. Nah, teman-teman, ini adalah gedung kantin yang pertama. Jadi di sini ada 3 lantai untuk kantinnya, langsung aja kita masuk ya. Nah guys, jadi ini yang di lantai pertama. Biasanya kalau pada normalnya ini kalau kantin dibuka, kita tuh makan pakai scan kartu, dan sekarang tutup. Mungkin karena bukan jam bukanya, tapi biasanya jam 12 tuh buka. Dan balik lagi, makanannya itu harus dibungkus, gak boleh makan di situ. Oke, langsung aja kita naik lantai 2. Nah, lantai 2 harusnya ini kantinnya gede dan makannya lumayan enak, dan ada malatang juga, tapi tutup, benar-benar tutup, nggak dibuka sama sekali. Dan langsung kita naik ke lantai 3. Dan guys, ini adalah kantin yang lantai 3, dan aku mau kasih lihat ke kalian. Nih, yang pertama di sini ada restoran Korea buka, dan kita bisa dine in, bisa juga bungkus. Tuh ya, ini menu-menunya. Tuh. Kemudian ini tuh kantin buat para karyawan, seru juga. Dan ini ada restoran lain. Ini restoran Chinese food. Nah, ini buka. Tuh, bisa makan di dalam. Nah, jadi itulah di kantin gedung pertama. Tapi coba kita lihat perbedaannya di gedung kantin lainnya ya. Ikutin terus nih. Oh ya, by the way guys, tenang aja. Di China kan kita tahu toiletnya jorok banget ya. Tapi tenang aja, karena di China sekarang udah ada revolusi kamar mandi atau revolusi WC. Jadi setidaknya masih oke. Kita lihat kamar mandi ya. Ini yang umum di kantin. Tuh, bersih ya guys ya. Mungkin karena di kampus juga. Jadi memang dia itu toiletnya toilet jongkok dan gak ada flush air. Tapi setidaknya masih bersih. Dan di tempat umum kayak di mall-mall pun sama, bersih kayak apa ya, mall di Indonesia. Cuman bedanya kurang aja karena nggak ada flush air dan juga kurang wangi aja sih gitu. Lanjut.
Oke, sebelum kita lanjut aku kasih lihat lagi sekeliling nih, kondisinya sepi banget. Yang biasanya jam-jam segini tuh penuh dengan mahasiswa-mahasiswa, tapi sekarang sepi banget. Nah guys, ngomongin soal makanan, yes, kita kan tahu ya makanan Chinese food yang di Indo kan enak ya. Tapi kalau misalnya di Beijing itu beda. Jadi rasanya tuh kayak kalau asin ya asin aja gitu, nggak ada gurih-gurihnya, atau pedes ya padahal nggak pedes, cuman mereka pikir pedas. Mungkin ya lidah orang kan beda-beda juga. Nah lama-lama kalau misalnya makan di kantin terus dengan menunya itu aja, apalagi yang nggak bisa kita baca, kan lama-lama bosen. Jadi mendingan enaknya sih masak sendiri gitu. Dan kebetulan di asrama aku ada dapur umum, jadi kita bisa masak deh. Nasi pakai telur dadar juga enak kan, lebih irit juga gitu. Tapi kalau misalnya lagi bosen pengen makan di kantin juga boleh. Nah guys, ini adalah gedung kantin yang selanjutnya, tapi di sini cuma 2 lantai. Nah di lantai yang kedua itu tutup semuanya, jadi tinggal lantai 1 aja, dan cuma ada beberapa kios doang yang buka. Jadi kita langsung aja kita lihat ya, apa aja sih yang buka. Nah by the way guys, nih kalau misalnya kamu lihat di sini udah ada announcementnya bahwa karena ada COVID sekarang ini, jadi nggak boleh makan di dalam kantin. Tapi tadi di restoran yang tadi itu kita boleh, gimana ya? Nah guys, ini adalah kondisi kantinnya. Sepi banget padahal ada banyak kios. Kita kasih lihat dari jauh aja. Jadi cuman kios yang itu, dan juga di belakang ada satu. Terus juga itu yang kios itu adalah yang jual bakery, kue, roti, dan juga di kios yang itu buka. Dan juga sebenarnya kayak kemarin, ini tempat yang jual minuman, air putih, cemilan dan sebagainya buka, tapi nggak tahu kenapa tutup. Dan balik lagi sama, ini adalah makanan Chinese food dan kita nggak boleh makan di dalam, jadi kita harus bungkus, entah itu pakai plastik ataupun pakai mangkok yang plastik. Oke. Nah guys, jadi gimana? Bosenin banget kan? Dan yang makan di sini itu kayak cuman guru-guru, dosen, ataupun murid yang lagi pengen makan. Dan juga untuk orang-orang warga yang tinggal di apartemen sebelah kampus yang bisa masuk ke akses daerah kampus. Dan langsung aja kita lanjut ke minimarket nih. Kalau misalnya kita mau beli air, mau beli tisu dan sebagainya, sabun, shampoo dan sebagainya nih, kita langsung aja. Nah guys, ini adalah asrama mahasiswa lokal untuk yang cewek-cewek. Masih ada mahasiswa di sini yang baru aja kemarin ikut jadi volunteer Beijing Winter Olympics dan juga Paralympics, dan memilih untuk tidak pulang atau nggak dibolehin balik ke kotanya karena kondisi di kotanya sekarang itu lagi parah nih COVID-nya. Jadi mereka harus stay di sini dan kita nggak boleh masuk. Dan teman-teman bedanya, kalau misalnya orang lokal, mereka tuh kalau mandi nggak ada kamar mandi di dalam asrama. Jadi mereka tuh harus ke bawah tuh. Nih. Nah, kita cek dulu. Itu adalah sebenarnya cafe tadinya, cuman karena kondisi COVID kayak gini jadi tutup. Terus juga ini adalah ruangan belajar sendiri. Jadi biasanya orang-orang lokal tuh suka belajar di dalam karena dia itu bener-bener tenang, nggak ada suara dan sebagainya, kayak perpustakaan gitu. Kita kasih lihat ya. Tapi diam-diam ya guys. Biasanya kalau misalnya ada mahasiswa lokal itu penuh. Dan sekarang kita langsung masuk ke minimarket. Ini adalah minimarket baru. Tuh. Ini baru. Dan juga teman-teman, tadinya ini Lawson, terus tutup dan diubah jadi minimarket baru, dan aku suka sih karena ini benar-benar lengkap banget. Dimulai dari cemilan, minuman dan sebagainya, lengkap banget. Dan aku suka banget guys. Tuh. Walaupun sepi tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nanti kita nggak bisa belanja dan sebagainya. Dan bisa aku beli roti atau minuman di sini. Nah guys, aku barusan beli coconut water. Ini enak banget sih setidaknya, karena kondisi sekarang tuh udah mulai panas. Jadi aku minumnya ini. Yuk kita langsung naik lagi, kita ngobrol-ngobrol cantik lagi. Nah guys, kita sekarang ke lapangan. Sepi banget, entah itu lapangan basket, lapangan pokoknya lapangan deh. Sepi, hampir nggak ada orang.
Tuh, sepi banget. Gila sih. Bosan lama-lama dan kita terkurung di sini selama dari 2020 sampai sekarang. Coba gimana coba. Nah, itulah kenapa aku bilang teman-teman kalau misalnya kalian mau datang ke sini kalaupun open border, coba dipertimbangkan kembali karena sebelum Covid sama sesudah Covid itu beda. Nggak sama ya teman-teman ya. Mungkin dulu sebelum Covid di sini tuh bener-bener kita tuh bebas mau kemana-mana. Kita sampai jam 12 malam, jam 2 pagi kita mau ke klub juga boleh. Terus juga kalau misalnya kita mau pesen GoFood, masuk ke dalam kampus sampai dianterin di depan asrama, yes. Tapi sekarang itu bener-bener beda banget. Dan mungkin kalian pikir, apalah, cincai lah. Tapi nggak semudah itu teman-teman. Mungkin kalian mikir, tapi kakak biasa aja, kayaknya happy-happy aja. Yes dong, harus happy-happy karena aku bawain video buat kalian. Kalau misalnya nggak happy, nggak enak dong nontonnya. Tapi jauh di lubuk hati aku juga ngerasa tertekan. Aku sering nangis, aku sering teriak. Yang tadinya aku nggak suka nyanyi, aku jadi sering nyanyi-nyanyi di kamar sendiri, ya kan? Karena tertekan, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya lagi mandi, aku tuh sampai nyalain lagu dan sebagainya. Karena ya benar-benar, aduh, aku nggak bisa, aku nggak kuat lagi. Bahkan tadinya aku ada membership gym kan, dan itu di sebelah kampus. Tapi sekarang aku nggak bisa ke sana dan juga tutup. Gimana dong? Terus juga di kampus sebenarnya ada tempat gym, tapi kita nggak boleh pakai. Ada kolam renang, kita juga nggak boleh pakai. Gimana dong? Lama-lama suntuk ya, lama-lama stres juga. Belajar juga jadi nggak ada motivasi. Jadi makanya kenapa aku memutuskan untuk cari kerjaan dan balik ke Indonesia. Jadi begitu saudara, sambil kita benerin poni ya. Nggak tahu kenapa 2022 aku memutuskan untuk potong poni, jadi rambut pendek kayak gini. Wih. Dan semoga teman-teman itu menjawab ya. Dan juga kalau ada yang nanya, terus kapan dong kita boleh balik ke China? Jangan tanya aku juga nggak tahu kapan China bakal open border. Dan jangan jangan terlalu berharap deh. Karena walaupun kalian dibolehin balik ke sini, tapi aku yakin nggak seindah dulu lagi. Beneran. Dan juga teman-teman, apalagi ya, pokoknya banyak deh. Dulu aku masih bisa bertahan, tapi sekarang aku udah gak kuat lagi. Dan juga teman-teman, yang aku ngerasain, aku sempat kemarin kan jadi volunteer buat Beijing Winter Olympics. Dan aku ngerasain namanya rasis dan juga diskriminasi. Yes, tiap negara pasti ada, tapi aku ngerasainnya ini benar-benar setelah Covid ya. Jadi yang pertama, kita sebagai relawan, kita tuh international volunteer tuh cuman dijadiin kayak bahan interview gitu doang loh, untuk naikin nama kampus atau gimana aku nggak ngerti. Tapi tuh kita datang volunteer. Aku kan suka volunteer dari dulu, dari zaman aku setelah SMA kan. Dan ini baru pertama kalinya aku volunteer, aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak dikasih tahu aku dapat posisinya di mana dan juga kerjanya ngapain, enggak. Cuma disuruh datang aja pergi, terus duduk main HP. Terus setiap kali atlet gitu ya, misalnya jalan, jangan deket-deket, kayak seolah tuh kita foreigner tuh membawa virus. Dan itu aku kayak ngerasa wah gila sih. Terus aku curhat ya ini pengalaman pahit aku. Dan juga akhirnya kita mutusin bertiga, aku, temen aku, foreigner juga 2, memutuskan untuk tidak ikut jadi relawan untuk Paralimpik. Kenapa? Karena kita ngerasa kita nggak belajar apa-apa di sini. Kita cuma dijadiin bahan kayak interview buat namanya aja, kayak gimana sih, formalitas doang gitu loh. Terus kita kasih tahu kan ke pihak manajernya di tempat itu, boleh nggak pindahin kita jadiin LO, jadi pendamping atlet. Karena kan setidaknya foreigner kan bahasa Inggrisnya oke lah, ditambah temen aku bahasa Inggris juga oke. Dan juga temen aku yang ikut tuh orang Korea, dan kebetulan ada atlet Korea yang datang, jadi kan bisa bantu banget. Tapi dibalasnya, sorry, gak ada tempat buat kalian. Tapi ketika orang lokal nanya ke manajer, bisa nggak pindah jadi pendamping, padahal bahasa Inggrisnya tuh nggak banget, dan bilangnya boleh, sini ada tempat buat kamu. Dan ketika kita bilang kita nggak mau lanjutin Paralimpik, kita dibilang kok kamu egois banget sih. Loh, siapa yang egois? Maksudnya
sebagai manajer pun gitu kan nggak nanya ke kita gimana kabar kalian, terus gimana kerjaannya dan sebagainya. Nggak. Pokoknya tuh pengalaman pahit deh, nggak enak banget, bener-bener nggak enak banget. Dan maksudnya awal-awal dulu pas baru covid gitu kan, oh bagus ya, appraise lah kinerjanya pemerintah gitu kan, pemerintah sini, wah cepat ya penanganan covid dan sebagainya. Tapi sekarang tuh lebay banget. Temen aku yang kerja di Beijing pun sama, dia itu suka traveling, tapi dari tahun kemarin sampai sekarang tuh nggak bisa, ribet banget. Kalau mau traveling itu harus karantina 21 hari, bayangin, dan itu pun harus bayar sendiri. Termasuk itu mereka yang foreigner dari Korea, student yang baru datang ke sini juga sama, harus karantina 21 hari dan sebagainya. Pokoknya tuh terlalu kompleks dan juga berat. Dan pasti dari kalian masih mikir ya udah nggak apa-apa terima aja gitu kan, tapi tidak semudah itu. Biar senyaman-nyamannya negara orang lain, paling enak ya negara sendiri sih, aku ngerasainnya kayak gitu. Cuman saat ini aku pengen pulang pun kondisinya lagi nggak memungkinkan. Dan temen aku juga tadi yang mau pulang ke negaranya, ke Turki, dia juga cerita ribet banget, harus minta izin dulu ke kampus, terus juga harus cap dari kedutaan dia, terus juga harus tutup akun bank dan sebagainya, terus SIM card, dan wah pokoknya ribet banget deh bener-bener. Tapi ya aku senang karena dia bisa mendapatkan kebebasannya kembali gitu. Terus sambil cerita juga, waktu itu ketika kita keluar, dibolehin keluar ya kan, terus ketemu banyak orang, temen aku bilang, kenapa ya semenjak covid, semenjak lockdown, sekarang gue ngerasa ketika gue keluar terus gue berada di tempat kerumunan kayak nggak nyaman. Ya karena mental kita juga, psikologi kita juga terganggu. Maksudnya pasti berubah karena hal seperti ini. Dan itulah kenapa makanya disebutkan mental health itu paling penting. Kalau misalnya kalian mau datang lagi ke China, boleh nanti setelah keadaan semua oke gitu ya, baru boleh. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk apply beasiswa atau misalnya kuliah di luar negeri di negara lain, boleh coba ambil kesempatan itu. Jangan terlalu berharap sama negara ini untuk cepat open border, karena kita nggak tahu, dan kita diperlakukan lumayan nggak enak, dan banyak banget teman-teman yang memilih untuk pulang ke negaranya. Dan itulah teman-teman curhatan aku. Jaga kesehatan dan stay safe ya. Dadah.